Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 3, Bayangan Masa Lalu. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan komentar di bawah ya. Semalaman Dinda menghabiskan waktu hanya dengan terus menangis. Dia menyesal telah menyembunyikan kebenaran tentang dirinya, bahwa dia sudah tidak lagi suci, dan kesuciannya direnggut oleh seorang yang dulu dia cintai. Dinda terbangun di pagi hari. Dia bahkan baru menyadari bahwa dirinya tertidur di lantai, dengan kamar yang masih berantakan. Pecahan kaca berserakan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menuju ke kamarnya. Kemudian pintu terbuka saat Dinda masih menekan kepalanya yang terasa berat dan masih terduduk di lantai. Namun melihat siapa yang datang, Dinda langsung bangkit menghampiri. "Revan, kamu dari mana aja?" tanya Dinda cemas. "Bukan urusan kamu," ucapnya yang hanya mengambil dompet dan sepasang baju, kemudian keluar dari kamar itu. Dinda pun tak ingin menyerah dan mencoba menghentikan suaminya. "Aku mohon Revan, aku minta maaf, jangan seperti ini. Kamu mau kemana lagi?" ucap Dinda sambil terus berjalan mengikuti Revan. Kali ini dia tidak menangis. Mungkin saja air matanya sudah kering dihabiskan semalam, hingga matanya bahkan terlihat sedikit bengkak dan sembab. "Kamu sudah membohongi aku di awal. Aku tidak yakin kamu tidak berbohong atau menyembunyikan sesuatu lagi. Biarkan aku pergi. Aku rasa hubungan kita tidak bisa dipertahankan terlalu lama." "Dengarkan dulu penjelasan aku." Dinda mencoba menarik tangan Revan agar menghentikan langkahnya, hingga Revan berhenti dan berbalik ke arahnya. "Apa yang perlu kamu jelaskan? Semua sudah jelas. Kamu sudah memberikan mahkotamu itu pada orang lain sebelum aku. Bagi kamu itu mungkin biasa saja, tapi bagi aku yang bahkan tidak pernah menyentuh wanita, itu sebuah luka. Kamu pikir aku bisa menerima? Ada berapa banyak pria yang pernah tidur denganmu?" Revan menatap Dinda tajam, dengan ekspresi wajah yang masih sama, masih menyimpan kecewa dan amarah yang menggebu. Plak! Sebuah tamparan keras menghantam wajah Revan. Kata-kata Revan begitu merendahkan Dinda, hingga dia murka dan langsung menampar suaminya. "Aku memang pernah melakukan itu, tapi bukan berarti kamu menuduh aku melakukannya dengan sembarang orang. Aku tidak serendah yang ada di pikiranmu. Kalau memang kamu tidak mau mendengarkan cerita masa laluku, dan kamu tidak ingin mempertahankan rumah tangga kita dengan alasan itu, aku terima. Aku tunggu surat cerai dari kamu. Tapi jangan pernah sekalipun merendahkan harga diriku," ucap Dinda tegas yang membuat Revan bungkam, tak bisa berkata-kata lagi. Tanpa mengucapkan apapun, Revan berbalik dan kembali melangkah ingin keluar dari rumah itu. Sementara Dinda hanya melihatnya dari belakang. Namun tiba-tiba Bu Novi yang tak lain adalah ibunya Revan mendadak muncul dari balik pintu rumah itu
saat Revan membuka pintu rumahnya. "Revan, mau kemana kamu pagi-pagi begini?" tanya Bu Novi heran. "Mama," ucap Revan terkejut. Dinda yang berada tak jauh di belakang Revan pun ikut terkejut. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika ibu mertuanya tahu bahwa rumah tangganya yang baru 2 hari itu sudah berada di ambang kehancuran. "Kenapa kamu kaget begitu kalau Mama datang?" tanya Bu Novi lagi mengernyitkan dahinya. "Ah, enggak mah. Revan cuma kaget karena Mama datang gak bilang dulu. Kan Revan bisa jemput. Aku tadi cuma mau beli cemilan di luar. Ayo masuk mah." Ekspresi wajah Revan mendadak berubah. Yang tadinya tegang dan marah menjadi tersenyum karena terpaksa. Bu Novi tak merespon lagi dan langsung berjalan masuk ke dalam. Dinda pun langsung menghampiri ibu mertuanya dan mencium tangannya. Namun, bukan seorang ibu jika tidak bisa membaca ekspresi wajah putra dan menantunya itu. "Mata kamu kenapa bengkak begitu, Din?" tanyanya. Bukan seorang wanita dan seorang ibu jika dia tak tahu bahwa Dinda pasti habis menangis semalam. Dan ekspresi wajah Revan putranya menunjukkan ada sesuatu di antara mereka. "Oh, ini karena digigit semut sepertinya mah," ucap Dinda berbohong. Bu Novi kembali diam karena tak ingin memaksa mereka untuk menceritakan apa yang terjadi. Dia percaya lambat laun dia akan tahu juga. Dia pun melangkah ke arah sofa dan duduk di sana. Sementara Dinda dan Revan pun ikut duduk di sofa depan ibunya. "Mama datang pagi-pagi ke sini karena ada sesuatu yang ingin Mama bicarakan sama kalian," ucapnya. "Ada apa, Mah?" tanya Revan. "Kalian pergilah bulan madu kemana saja. Mama ingin cucu dari kalian. Kalian tinggal bilang saja mau bulan madu kemana. Jepang, Korea, atau ke negara mana? Atau kalian mau yang di Indonesia saja? Tinggal bilang ke Mama. Nanti Mama yang atur semuanya." Revan menghela nafas. Jika saja Dinda tak mengecewakannya di malam pertama mereka, pasti dia akan menyusun rencana bulan madu dengan bahagia. Tapi sekarang Revan bahkan tak ingin menyentuh Dinda sama sekali. Walaupun dia masih mencintai istrinya itu, tapi tak mungkin baginya melupakan bahwa istrinya pernah berhubungan dengan pria lain. "Nanti saja, Mah. Masih banyak yang harus aku urus di kantor. Aku nggak punya waktu untuk kemanapun," tolaknya yang hanya dijadikan sebagai alasan saja. "Iya, Mah. Nggak usah. Kami nggak mau terlalu merepotkan Mama," tambah Dinda. "Soal pekerjaan kantor, biar Papa sama Mama yang urus. Kalian baru saja menikah. Nikmati kebersamaan kalian. Pokoknya Mama nggak mau tahu
Kalian harus berangkat, ucap Bu Novi tegas kemudian berdiri. Sudah ya, Mama pergi dulu. Bu Novi langsung berjalan, sementara Revan mengikuti ibunya itu. Aku antar aja, Mah, ucapnya. Gak usah. Kamu ingat pesan Mama. Apapun yang terjadi, Dinda sekarang istrimu. Terima kekurangan dan kelebihannya. Begitupun sebaliknya. Tak ada dua orang yang benar-benar cocok. Tapi yang ada hanyalah bagaimana kita saling mencocokkan diri. Mengerti? Ucap Bu Novi yang hanya dijawab anggukan oleh Revan sambil menunduk.